Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Cibrenda yang akan memimpin adik-adik dalam IMPA Daring tanggal 28 Februari. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dulu yuk. Dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang berwarna, Tuhan Yesus kawan hari takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua di sepanjang minggu ini. Hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami sehingga kami boleh mengikuti IHMP hari ini dengan segala baik, dan juga lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6-10. Adik-adik silakan pause dahulu videonya, kemudian buka dan baca Alkitabnya ya. Setelah selesai membaca, baru di-play lagi videonya. Ya adik-adik, sebelum Cibrenda menceritakan lebih lanjut tentang firman Tuhan hari ini, Cibrenda mau tanya dulu sama adik-adik. Ada yang pernah dengar nggak kata teladan? Pasti pernah kan ya? Nah, yang dimaksud dengan kata teladan itu apa sih? Jadi, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh dan dilakukan. Pada firman Tuhan hari ini, ada nih satu orang rasul yang sudah menjadi teladan untuk jemaat-jemaat yang ada di kota Tesalonika. Siapa ya rasul tersebut? Ya, teladan itu adalah Rasul Paulus. Pada saat itu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang berada di Tesalonika. Tesalonika itu adalah nama sebuah kota adik-adik. Tesalonika adalah ibu kota dari negara Makedonia. Kenapa Rasul Paulus mengirim surat kepada mereka ya? Karena Rasul Paulus sangat senang terhadap jemaat-jemaat di sana. Walaupun mereka sedang dalam kesusahan, mereka tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Mereka tetap berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bahkan jemaat di Tesalonika bukan lagi menjadi jemaat yang hanya mendengar dan menerima firman Tuhan saja adik-adik. Mereka juga sudah melakukan firman Tuhan dan sudah menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar mereka. Selain jemaat-jemaat di sana, ternyata Rasul Paulus pun juga sudah menjadi teladan di tengah jemaat Tesalonika. Seperti yang Cibrenda bilang tadi, Rasul Paulus menjadi teladan karena dia sudah menyampaikan firman Tuhan dan bisa membuat kehidupan jemaat-jemaat di kota Tesalonika menjadi kehidupan yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar agar kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga bisa seperti Rasul Paulus untuk menjadi teladan Kristus. Artinya, kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus atau perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus.
Menjadi teladan Kristus itu seperti apa sih adik-adik? Siapa yang masih ingat cerita selama 3 minggu berturut-turut kemarin melalui Ci Ina, Ci Ruth, dan Ci Rita? Ternyata nih, apa yang diceritakan selama 3 minggu ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan Kristus adik-adik. Di minggu yang pertama nih, kita diajarkan untuk mau mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Pastinya banyak ya nasihat orang tua yang harus adik-adik lakukan selama di rumah aja. Seperti sekolah online, mengerjakan tugas sekolah, ataupun membantu mama dan papa di rumah. Tidak hanya nasihat mama dan papa saja ya, tapi nasihat opa, oma, om, dan tante yang ada di rumah juga harus adik-adik dengar. Di minggu yang kedua, kita belajar untuk mengasihi sesama dengan tulus. Seperti yang Ci Ruth bilang juga di 2 minggu lalu, bahwa kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, dan kasih itu murah hati. Artinya, kalau adik-adik sudah mengasihi orang lain dengan tulus, itu tandanya adik-adik tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, tapi bisa dibalas dengan kebaikan. Mengasihi dengan tulus harus ke semua orang ya adik-adik. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam mengasihi. Dan yang ketiga, selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui sikap dan perbuatan adik-adik, di mana adik-adik harus rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, serta tetap semangat memuji Tuhan melalui IMPA daring setiap minggunya. Masih banyak loh hal-hal atau perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan Kristus. Untuk itu, adik-adik harus rajin baca Alkitab juga ya, karena disitulah adik-adik bisa tahu apa aja sih perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Menjadi teladan memang tidak mudah loh, pasti ada aja godaannya. Tapi Tuhan Yesus mau agar kita tidak boleh takut untuk tetap melakukan hal-hal yang benar dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menyertai dan memimpin adik-adik agar adik-adik bisa menjadi teladan Kristus di rumah, di sekolah, di lingkungan gereja, lingkungan bermain, dan dimanapun adik-adik berada. Oke? Nah, aktivitas hari ini adalah ucapkan kalimat di bawah ini dengan penuh semangat dan ekspresi yang penuh sukacita. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk merekam, dan jika sudah selesai, aktivitasnya jangan lupa dikirim di WhatsApp grup ya. Jangan lupa juga loh, jam 10 kita bertemu di Zoom dalam Morning Greetings. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu. Ya adik-adik, untuk menutup IMPA daring hari ini, mari kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan
di dalam IMPA Daring hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Hari ini kami belajar agar kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus bisa menjadi teladan Kristus dimanapun kami berada dengan cara mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, mengasihi sesama dengan tulus, dan juga selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini senantiasa tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ya IMPA Daring hari Minggu tanggal 28 Februari. Jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan dan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dadah, selamat hari Minggu.